Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum, Pak warahmatullahi Manap. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Neng. Bagaimana Ya, kabarnya hari ini, Pak Manap? Alhamdulillah sehat luar biasa, Bu Neng. Oh iya, Bapak. Pada kesempatan nanti, Bapak akan menjadi coach pada praktek coaching. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak siapkan? Ya, tentunya dalam praktek coaching kita menggunakan metode alur tirta ya. Yang pertama, T itu tujuan, merumuskan tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Ini akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini, Bu. Oh iya. Oh iya, oke. Baik, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang Bapak kembangkan? Insya Allah nanti saya akan menggunakan kompetensi coaching. Ada beberapa yang akan saya gunakan, diantaranya yaitu dengan menggunakan menjadi pendengar aktif, ya. Kemudian melakukan pertanyaan berbobot kepada si coach, memberdayakan coach itu sendiri, dan ini mungkin beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti insya Allah ke depan. Oh iya, nah. Oh iya. Nah, lebih detailnya lagi, nanti kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak observasi? Untuk melakukan supervisi kali ini, mungkin saya lebih mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu. Pertanyaan berbobot itu saja yang lebih ditekankan ya, Pak? Ya, itu lebih ditekankan, Bu. Oh iya ya. Lalu kira-kira indikator kerja ketercapaian dari tujuan yang Bapak kembangkan itu seperti apa? Untuk pertanyaan berbobot ini, jadi indikator yang diinginkan adalah salah satu selalu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada si coach dengan cara bertanya yang berasal dari mendengarkan coach itu sendiri. Begitu, Bu. Oke, baik, luar biasa. Pak Manap melakukan selamat ya melakukan coachingnya. Semoga apapun rencana untuk coaching berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, Pak Manap silakan, sukses selalu buat Pak Manap. Silakan Pak Manap. Ya, terima kasih Bu Neng. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum, Pak Manap. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bapak lagi santai apa sedang sibuk, Pak? Kebetulan saya lagi santai saja nih, Pak. Kira-kira ada apa nih, Pak Hendi? Ada yang bisa saya bantu mungkin? Oh iya, Pak. Bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar, Pak? Ada yang saya ingin ceritakan, Pak. Oh, bisa, Pak. Kebetulan saat ini saya sedang santai saja. Baik, Pak Hendi, silakan. Ada yang mau diceritakan? Apa nih? Apa yang mau Bapak ceritakan? Dan kenapa nih Pak Hendi ini kelihatannya kayak orang lagi kebingungan gitu kalau melihat dari raut mukanya. Kurang Iya, Pak. semangat. Emang Pak kelihatan ya saya sedang bingung, kelihatan tidak semangat, Pak. Iya kelihatan dong Pak.
ketika Bapak menemui saya melihat raut muka Bapak yang kayak kayak gimana gitu ya, kayak sedang memendam sebuah permasalahan atau sedang Hmm. sedang yang lagi bingung gitu, orang yang lagi Hmm, bingung hmm, gitu. hmm. Iya Pak, Jadi, sebenarnya gak apa-apa sih Pak. mm, Cuman saya butuh di coaching sebentar nih Pak. Ini ya, Pak, saya ingin sharing saja Pak. Bagaimana ya caranya mengatasi anak yang belum lancar membaca Pak? oh begitu. Oke, Pak Hendy ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada pencerahan ya buat Bapak dalam Hmm, obrolan kita yang sekarang ini ya. Nah, Pak Hendy dari pembicaraan sekarang apa yang diinginkan Pak Hendy? Kira-kira apa yang diinginkan oleh Pak Hendy atau yang ingin didapat oleh Pak Hendy? ya Pak, saya ingin mendapat ide-ide segar Pak, cara mengatasi anak yang belum lancar membaca di kelas, terutama di kelas saya Pak, itu ya. Terus saya merasa sudah melakukan dengan berbagai cara Pak. Apa yang mesti saya lakukan ya? Saya bingung Pak. Oke, oke. Jadi Pak Hendy ingin mendapatkan ide-ide segar ya untuk Iya iya Pak. mengatasi anak yang belum lancar membaca. Begitu Iya ya Pak. iya Pak. Iya Pak. Mungkin karena merasa bosan ya Pak dengan yang telah dilakukan Bapak kemarin. Nah, Pak Hendy bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi nggak ide-ide segar yang bagaimana yang Pak Hendy maksudkan? Hmm, ini Pak ya. Saya kan menjadi wali kelas 4 Pak. Saya Mm-mm, merasa heran ya Pak. mm. Ini anak sudah eh, Kelas 4 ya. kelas 4 tapi belum lancar membaca Pak. Hmm, hmm. Tapi kok ya kegiatannya itu saja. Saya sudah bosan mengulang-ulangnya Pak. Iya, iya. Itu Pak. Nah, kegiatan gitu-gitu aja dan mengulang-ulangnya seperti apa, Pak? Bisa Bapak ceritakan maksudnya? Ya ya itu seperti menyuruh anak Pak. Anak tersebut Mm-mm. berlatih membaca di rumah, terus Iya. berlatih di luar jam pelajaran dengan saya di sekolah. Seperti Mm-mm. gitu Pak. Iya, iya. Pak Hendy membayangkan anak-anak itu sudah bosan dan jenuh itu dilihat dari mananya, Pak? Eh, anak mungkin anak sekarang beda ya Pak dengan 2 tahun yang belakang ya mungkin ya. 2 tahun Mhm. yang belakang terutama. Anak sekarang itu Pak cenderung tidak aktif gitu Pak ya. Monoton dan pasif ya. Malas Mhm. merespon ya Pak ya. Apa Mhm. karena mungkin hal-hal yang kemarin ya seperti pandemi ya Pak ya. Mungkin seperti gitu. Atau gimana ya Mhm. Pak? Iya, iya. Jadi Bapak merasa ada perbedaan ya pada anak-anak Mm, mm, eh, antara 2 tahun ke belakang dengan sekarang. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan lebih lanjut lagi perbedaan apa lagi yang Bapak rasakan antara 2 tahun Kemarin dan Pak pada pertemuan tatap muka, anak tersebut Mhm. cenderung tidak aktif Pak, pasif malahan. Padahal Iya. saya sudah 1 semester ini pembelajaran berlangsung Pak. Mhm. Jadi masih tetap gitu monoton Pak, pasif gitu. Nah, kalau pasifnya atau bosannya dilihat dari segi mana Pak Hendy? Iya, ya Pak, bosan tuh. Apa saja saya yang merasakan bosan ya Pak ya? Mhm. Padahal mungkin saja anak tersebut juga bosan gitu Pak ya. Iya, iya. Mhm. Terus terpikir gak sama Bapak bahwa kegiatan bosan itu bagian mananya Pak bosannya? Hmm,
Ini saya takut Pak, anak tersebut di kelas 4 masih belum lancar ya membaca. Itu bosannya Pak. Dan Mhm. itu menjadi beban bagi saya Pak terhadap orang tuanya Pak Iya iya. dan sekolah. Kalau anak tersebut masih belum lancar membaca Pak. Jadi itu menjadi beban Begitu. bagi saya Pak. Oke oke. Nah, tadi Pak Hendy menggunakan perencanaan yang sama di semester yang lalu. Nah, kenapa Bapak menggunakan perencanaan atau cara yang sama untuk semester sekarang ini? Iya Pak, pikiran saya mungkin itu karena selama ini saya anggap kegiatan tersebut saya yang sangat efektif itu Pak menurut saya. Iya. Gitu. Kira-kira kalau melihat situasi saat ini, menurut hitungan angka, kira-kira ada di angka berapa? Oh, itu menurut saya Pak kira-kira di angka 4 Pak pada saat ini Oh, itu. kurang Mhm. berarti ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, nanti target yang Bapak inginkan, kira-kira agar anak tersebut bisa ya minimal mengimbangi anak yang lain ya. Mhm. Itu target Bapak ada di angka berapa? Kira-kira. Saya akan menargetkan Pak selalu di angka 8 ya Pak. Angka 8 Angka Pak. 8. Iya, bagus Iya Pak. Pak. Bagus luar biasa sekali ya. Nah, baik Pak Hendy, kira-kira apa kegiatan yang dipandang berhasil menurut Bapak dan kenapa itu dipandang berhasil? Ada nggak kira-kira Oh, ya? Kegiatan ada Pak. apa? Ada Apa itu? Pak. Itu Pak menurut saya kegiatan latihan membaca di luar jam pelajaran Pak. Itu dianggap saya Mhm. yang berhasil itu Pak. Nah, Menurut seperti itu. Bapak kegiatan yang tadi bisa dipakai nggak untuk semester 2 ini? Oh iya ya Pak, saya akan coba lagi Pak supaya kegiatan di semester ini saya akan Mhm. coba supaya Iya. kegiatan tersebut aktif dan semangat sehingga ada Mhm. perkembangan Pak dalam membacanya. Saya insya Allah akan pakai dalam semester ini Pak. Oke, oke. Kira-kira ada kegiatan lain nggak yang bisa dipakai? Dipakai juga selain memberikan di luar jam pelajaran, latihan membaca di luar pembelajaran. Ada lagi nggak kegiatan yang Hmm, kira-kira apa? mungkin ada Pak dengan memberikan Apa itu, buku Pak? bacaan Pak yang Mhm. disenanginya dan Mhm. waktu latihannya Iya. lebih efektif lagi. Itu Pak, menurut saya Pak. Lebih lebih intens lagi ya, efektif dan Heeh, intens ya. heeh. Nah, sejauh ini Pak Hendy sudah mendapat pencerahan apa nih? Agak-agak beda nih dengan yang tadi nih, kira-kira Pak Hendy. Hmm, Sudah iya, mendapat. saya mendapat ide harus dengan membuat rancangan Mhm. kegiatan dengan memberikan buku bacaan ya Pak ya, yang Iya. disenanginya dan Mhm. waktu latihannya lebih intensif lagi Pak. Nah, Iya, iya. kenapa saya tinggal nantinya merancang gitu Pak, supaya Mhm. anak tersebut tidak bosan dan sesuai dengan keinginannya Pak. Itu seperti itu Iya. Pak, saya akan buat rancangan tuh. Jadi, ide Pak Hendy itu dengan memberikan buku yang disenangi oleh anak, itu bisa Ya, apa, menstimulus ya, merangsang, minat hmm, membaca anak mungkin itu ya, yang ya ya disenangi Pak, anak dan lebih intens lagi. Ya, bagus Pak, ya ya Pak. saya setuju. Nah, Nah, oke oke. Nah, sekarang rencana Bapak apa nih? apa ya, Pak, nanti saya akan cari satu ide kegiatan baru Mhm. untuk mengatasi anak yang belum lancar baca, Pak. Iya iya. Kegiatan-kegiatan baru, Pak, tuh. Mhm. Nah, Pak Hendy kira-kira mau mulai dari mana nih? Oh, mungkin, Pak, Apa? yang pastinya saya akan menggunakan media sosial ya, Pak, ya. Seperti Mhm. cari-cari dari YouTube dan sumber-sumber yang lainnya, Pak. Dengan Mhm. zaman-zaman sekarang gitu, Pak, ya. Iya, begitu ya, Pak. Hmm.
Ya kira-kira ada rekan kerja lain ya yang bisa membantu Bapak di sekolah? Untuk rekan kerja, oh iya, apa ada ya? Dia guru Mhm, bahasa Indonesia kebetulan Pak, saya akan minta tolong dia untuk memberikan ide-ide bagus Pak. mhm. Kebetulan itu ada teman saya itu, guru bahasa Indonesia. Insya Allah saya akan meminta tolong dia Pak. Tuh, ide Oke, oke Pak. Wah, depannya. ada lagi hal-hal yang bisa Bapak lakukan untuk mendapatkan ide baru mungkin? Nanti saya mencari referensi-referensi dan Mhm, mencari masukan juga Pak dari guru bahasa Indonesia tersebut tadi, supaya mhm. lebih update Iya. topik-topik anak di sekolah Pak, terutama di sekolah dasar Pak, dan terutama juga di kelas 4 itu. Jadi saya Wah, akan berbicara lagi untuk mencari ide-ide masukan dan dari guru wah bahasa Indonesia tadi Pak. hebat nih Bapak ini. Bisa jadi sutradara nih nanti Pak. Bisa, wah Bapak ini akan Sibuk tambah ya Pak. sibuk lagi ya. Tuh, insya Allah Pak, kan demi anak-anak Pak. Iya Pak, Kan sehingga anak tersebut nanti lebih lancar membaca kan Pak. Tujuan saya itu Pak. Dan mantap. bisa naik kelas nantinya itu. Amin Pak ya. seperti itu. Demi anak-anak Pak. Oke. Target selesainya kapan nih Pak? Dalam kurun waktu berapa nih Oh, kira-kira? kira-kira Pak dalam 1 bulan Pak. Saya Satu targetkan itu. bulan ya. Ya. Oke. Nah biar kita tahu kalau dalam 1 bulan ini ada progresnya gimana nih Pak? Oh, untuk mengetahui progres mungkin Pak ya, kita Hmm, akan janjian lagi Pak ya. Karena ya. Oke. mungkin ini ya, proses dulu ya Pak ya. Kita akan janjian lagi mungkin ya sama Bapak. Insya Allah bulan depan saya ceritakan Mhm. update-nya ya Pak ya. Karena Iya. akan melakukan kegiatan ini dulu ya Pak ya. Insya Allah bulan depan kita ketemuan lagi Pak. Siap. Jadi bulan depan kita ketemu lagi ya. Sekalian ngopi Siap, siap Pak. bareng di warung ya. Ya Itu Pak, ya Pak. setuju Pak, setuju Pak. Coachingnya dapat sambil ngopi Mhm. ya Pak ya. Coachingnya Iya. dapat, ngopinya Ya. dapat. Nah, ini ya Pak ya, saya akan masuk dulu jadwal kelas Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya. Hari Iya. ini saya sudah di coaching sama Bapak. Terima kasih banyak ya Pak ya untuk menyempatkan Nah, waktunya. sebelum diakhiri nih bagaimana perasaan Bapak setelah ngobrol dengan saya? Iya ya Pak, Apa yang Bapak rasakan? perasaan saya itu saya jadi merasa lega, saya menjadi Hmm, semangat lagi ya. dengan ide-ide yang dimasukkan sama Bapak, saya lebih pede ya Pak ya untuk meningkatkan membaca anak tadi Harus Pak. dong, Pak. Insyaallah Iya. saya semangat Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Hendi ya. Ya, baik Semoga Pak. bermanfaat dan semoga diberikan kemudahan ya, diberikan jalan terbaik. Amin amin Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mana, Pak Hendi. Sangat luar biasa dalam mempraktekkan coaching ini. Oke, selanjutnya Pak Manat dengan apa kegiatan yang sudah dibuat tadi coaching. Pak Manat sudah sebagai coach tadi sudah sangat bagus, sangat mengena pada setiap tahapnya. Nah, dari coaching tadi, apa indikator yang ingin Bapak kembangkan supaya tercapai? Sudah tercapai gimana? Eh apa ya? Menurut saya pribadi, indikator yang dikembangkan ini berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Saya saya rasa sudah tercapai dengan menggali pertanyaan-pertanyaan melalui mendengarkan koce seperti itu. Ya, Oke, jadi secara keseluruhan saya mhm, sudah melihat Bapak sebagai coach dan Bapak ditunjukkan sebagai coach itu yang sangat luar biasa. Bapak bisa mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empati yang saya lihat dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot yang sesuai dengan alur Tirta. Dari coaching ini, Bapak bisa menggali dan mendorong Koci untuk mencari jalan atau solusi sendiri untuk dibuat dalam rencana ke depan. hmm, Jika saya memberi poin antara 1 dan 4,
saya memberi nilai ke Pamanap itu nilai 4 karena sudah sangat luar biasa nih Pamanap. Terima kasih, Nah, Bu. ya. Nah, setelah coaching ini Bapak kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan kompetensinya? Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam coaching ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan selain pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif dan memberdayakan coach. Mungkin kompetensi 2 ini akan menjadi PR buat saya untuk lebih menambah pengetahuan serta menggiatkan melakukan coaching ke depannya untuk lebih baik lagi sehingga segala kompetensi Saya seseorang itu yakin bisa Bapak diselaraskan ya bisa terlaksana semuanya sehingga menjadi coach yang lebih bagus lagi. Seperti itu. Oke, iya. Saya yakin Bapak Manap di posisi coach dalam melakukan coaching itu pasti akan mendapatkan atau bisa menggali semua masalah-masalah coaching, bisa mengarahkan berdasarkan dari pendengaran dan membuat pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi. Oke, Pak Manap, saya sangat salut, luar biasa. Sukses buat Pak Manap ke depannya. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian untuk coaching hari ini. Saya sebagai pengamat atau sebagai observer mengamati Pak Manap sebagai coach dan Pak Hedi sebagai coach. Demikian coaching hari ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.